Inter Milan skor menjadi 3-1 di menit 78. Zapir Zanetti menggiring bola di nomor punggung 23. Ada Eto'o kembali bagus sekali. Umpan kepada Pandev. Tendang langsung dan gol. Tidak ada lagi waktu yang tersisa. Pertandingan berakhir dan Inter Milan berhasil mengalahkan Valencia dengan skor 4-1. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi Inter Milan kala menghadapi Barcelona di babak semifinal Liga Champions 2010. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, video ini saya buat karena saya mendapatkan request dari Bang Alam William. Bang Alam bilang, "Bang, coba bahas formasi Jose Mourinho waktu di semifinal Liga Champions Inter versus Barcelona, kayaknya menarik tuh Bang." Dan jelas sangat menarik sekali. Itu adalah pertandingan bersejarah untuk Inter dan Barcelona. Tentunya untuk Inter Milan yang berhasil mengalahkan Barcelona dan melibas era Pep Guardiola yang saat itu merajai Eropa. Oke guys, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan sedikit kembali ke masa lalu. Saya akan sedikit menceritakan bagaimana perjalanan Inter Milan ketika menghadapi Barcelona. Pada era Pep Guardiola, musim 2008 sampai 2012 pernah merajai sepak bola dunia guys. Hampir semua gelar bergengsi yang tersedia berhasil direngkuh El Barça. Barcelona begitu kuat, nyaris tidak terkalahkan, sampai akhirnya bertemu Jose Mourinho dan Inter Milan di semifinal Liga Champions musim 2010. Saat itu, Barca baru saja menjalani musim ajaib pada tahun 2019. Lionel Messi dan kawan-kawan meraih 6 trofi tahun itu. Messi juga dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or. Seharusnya Barca tidak terkalahkan. Betapa tidak, Barca menyuguhkan gaya bermain indah dengan sebutan tiki taka. Guardiola benar-benar membentuk era baru dengan gaya sepak bola yang mungkin hanya bisa diimpikan sebagian besar klub lain. Inter Milan di sisi lain merupakan tim pragmatis yang berorientasi pada hasil akhir. Filosofi sepak bola Mourinho benar-benar bertolak belakang dengan Guardiola. Meski pada musim pertamanya Jose Mourinho berhasil membawa Inter Milan menjuarai Serie A dan Coppa Italia. Lalu keduanya bertemu di semifinal Liga Champions. Barcelona versus Inter atau Guardiola versus Mourinho. Saat itu, mereka mungkin tidak sadar akan menyuguhkan salah satu duel Liga Champions terbaik dalam sejarah. Di atas kertas, Barca sangat kuat. Diprediksi menang, tapi harus menempuh perjalanan jauh ke Milan untuk memainkan leg pertama. Di sana, mereka menghadapi tim yang menyimpan kejutan dan takluk 1-3. Barca unggul lebih dulu lewat gol Pedro pada menit ke-19, tapi tidak berdaya membiarkan Inter membalas lewat Wesley Sneijder di menit ke-30, Maicon di menit ke-28, dan Thiago Milito di menit 61. Kekalahan itu diyakini merupakan salah satu pertandingan terbaik di Liga Champions. Barca tidak berkutik melawan Inter Milan yang menemukan taktik tampil tangguh di San Siro. Jose Mourinho juga menegaskan statusnya sebagai The Special One dengan kemenangan tersebut bukti kejeniusannya. Kini mengenang kembali momen tersebut, sebenarnya apa yang dilakukan Inter Milan untuk mengalahkan Barcelona. Pertama, menciptakan penjara untuk Messi. Mourinho menurunkan formasi Diamond di lini tengah untuk membatasi ruang gerak Barcelona. Gelandang-gelandangnya terus berkomunikasi dengan bek kiri untuk menghentikan ancaman Lionel Messi, yang saat itu lebih sering bermain antar lini. Singkatnya, Mourinho menciptakan penjara untuk menetralisir Messi. Taktik ini terbukti berhasil, bahkan kemudian dicontoh banyak tim lain yang melawan Barcelona kemudian. Saat itu, Mo menyanyikan pujian untuk dua gelandangnya, Thiago Motta dan Esteban Cambiaso yang bermental baja. Kedua, mengeksploitasi kelemahan Maxwell. Mourinho memberi contoh bagaimana cara menyulitkan Barcelona. Dia mengeksploitasi Maicon, bek sayap yang cenderung ofensif, serta Samuel Eto'o yang sering membuat kombinasi dengan Maicon. Dua pemain ini benar-benar merepotkan pertahanan Barca, khususnya Maxwell. Mourinho dapat dikatakan menilai Maxwell sebagai titik lemah Barcelona, dan itu terbukti benar. Dia tahu Maxwell cenderung menyerang dan buruk saat harus kembali ke situasi defensif dengan cepat. Maicon ada untuk memanfaatkan kelemahan ini. Dia seringkali lebih cepat dari Maxwell.
Ketiga, serangan balik. Duel di San Siro ini sempat menyulitkan untuk Inter Milan, bagaimanapun mereka melawan tim terbaik di dunia. Barca unggul lebih dahulu lewat Pedro di menit 19 dan Inter Milan membalas lewat Schneider di menit 30. Uniknya, saat itu Mourinho menjamin pertandingan di babak kedua akan berbeda. Dia menegaskan pada para pemain jika terus menerapkan skema serangan balik, Barca pasti akan kewalahan. Ucapan Mourinho terbukti, Inter Milan hanya menang 3-1. Hampir semua gol mereka tercipta lewat skema serangan balik cepat. Guardiola tentu mengeluhkan gaya bermain Inter Milan. Jika kostum Messi ditarik 3 kali, mereka mencetak gol dengan serangan balik. Saya tidak bisa melakukan apapun. Keempat, pemain tampil sampai berdarah-darah. Selain taktik serangan balik yang cepat, Mourinho beruntung punya pemain-pemain yang benar-benar memberikan segalanya untuk tim. Sekuat Inter benar-benar tampil habis-habisan selama 90 menit. Mourinho mengatakan pemainnya rela berdarah-darah untuk mengalahkan Barcelona. Itu benar, Maicon bahkan kehilangan gigi karena benturan di lapangan. Kemenangan Inter Milan adalah bukti bahwa taktik saya tidak cukup. Perjuangan para pemain juga salah satu elemen penting. Kelima, Barcelona tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana kami bisa kalah, kata Pedro. Ini merupakan salah satu hari terburuk saya sebagai pemain Barcelona. Pedro mungkin bukan satu-satunya pemain Barcelona yang merasa demikian. Ya, mereka merupakan tim terkuat yang menjuarai Liga Champions 2 musim sebelumnya. Seharusnya bisa meraih gelar yang ketiga beruntun. Namun, di hadapan Inter Milan yang pragmatis, Barcelona memahami bahwa sepak bola bukan hanya soal umpan-umpan indah. Ada banyak cara untuk menang. Pada pertemuan di leg kedua, setelah kemenangan 3-1 di leg pertama, Inter Milan melawat ke Camp Nou dengan satu misi, tidak kalah dengan skor besar supaya tetap lolos. Jose Mourinho tentu mahir melakukannya. Dia tahu betul bagaimana cara merancang tim dan taktik demi hasil akhir, bukan demi permainan indah. Inter takluk 0-1 di Camp Nou dengan taktik parkir bus yang dikenal sampai sekarang. Satu-satunya gol Barcelona lahir lewat aksi Gerard Pique di menit ke-84. Oke guys, itulah sedikit pembahasan mengenai sejarah singkat pertandingan antara Inter Milan versus Barcelona di babak semifinal Liga Champions musim 2010. Oke, sekarang kita sudah mengetahui taktik apa yang digunakan oleh Jose Mourinho di pertandingan semifinal Liga Champions antara Inter Milan versus Barcelona. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini sampai selesai. Saya akan uji coba taktik, strategi, dan formasi Jose Mourinho atau Inter Milan kala menghadapi Barcelona di game Top 11. Oke guys, kali ini saya sudah menyiapkan taktik, strategi, dan formasi ala Inter Milan kala ditangani oleh Jose Mourinho ketika menghadapi Barcelona di babak semifinal Liga Champions musim 2010. Dan saat itu Inter Milan berhasil mengangkat trofi si kuping besar untuk dibawa pulang ke Italia. Dan kali ini saya juga sudah menghabiskan lumayan banyak token untuk mengganti 15 nama pemain di sini guys. Saya sudah mengganti namanya. Kita bisa melihat mulai dari posisi penjaga gawang. Saya mengganti namanya menjadi Julio Cesar. Kemudian ada Zanetti, Samuel, Lucio, Maicon, Cambiaso, Pandev, Thiago Motta, Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, Diego Milito, Dejan Stankovic, Mario Balotelli, dan Christian Chipu. Lalu sisanya saya tidak menggantinya guys, sayang tokennya. Jadi cukup hanya pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja. Formasinya 4-3-1-2 atau 4-1-2-1-2, bisa juga seperti itu guys. Tapi saya rasa formasinya seperti ini karena Cambiaso dia lebih fokus untuk membantu pertahanan dan dia juga bisa agak sedikit mundur nanti. Kemudian untuk bawa kedua sayap, Pandev dan Motta dia juga bisa bermain untuk menyerang dan bertahan. Lalu ada Schneider yang akan nusuk lini tengah Barcelona. Kemudian ada Samuel Eto'o dan Diego Milito yang masing-masing akan bermain mengobrak-abrik pertahanan Barcelona guys. Dan lawan yang akan kita hadapi yaitu Valencia. Tentu berbeda dengan Barcelona ketika di pertandingan maksud saya semifinal
Liga Champion musim 2010 guys. Dan lawan yang akan kita hadapi yaitu formasi 4-1-2-2-1 atau formasi pohon cemara. Dan mereka juga menempatkan pemain yang cukup bagus. Ada gelandang Regista di tengah, kemudian ada winger Berni di posisi sayap kanan atau penyerang sayap. Lalu ada Ken dan Bandera yang akan menusuk dari tengah, Figueres dan Barbero. Mereka pemain bagus, memiliki kualitas yang bagus. Area cetak golnya juga cukup bagus. Kita akan lihat kualitas mereka lebih dalam dan pertandingan akan berlangsung 1 menit lagi. Kita akan cek terlebih dahulu. Inter Milan menggunakan formasi 4-1-2-1-2 atau 4-3-1-2 dan lawan menggunakan formasi 4-3-2-1. Dari sektor pertahanan mereka lebih unggul dan dari gelandang juga mereka jauh lebih unggul, serangan mereka jauh lebih unggul. Kita akan lihat di sini mereka bermain cukup bagus dengan rata-rata mencetak 4 gol per pertandingan dan kebobolan cukup minim dengan kebobolan 1,3 per pertandingan. Itu berarti mereka sangat produktif di area depan dan minim kebobolan di area pertahanan. Oke guys, pertandingan akan segera berlangsung. Kita akan lihat antara Inter Milan versus Valencia. Kali ini saya menggunakan taktik, strategi, dan formasi ala Inter Milan kala ditangani oleh Jose Mourinho saat menghadapi Barcelona di babak semifinal Liga Champions musim 2010. 4-3-1-2 versus formasi 4-1-2-2-1 atau 4-3-2-1. Oke, langsung saja. Berbahaya sekali. Maicon membuang bola. Zanetti membersihkan dengan sundulan. Dan untuk taktik strateginya sendiri di babak pertama saya menggunakan mental tim bertahan atau GG bertahan maksud saya. Fokus umpan perpaduan, gaya umpan panjang, serangan balik menyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Oke, ada Van Dijk, umpan ke belakang, ada Sneijder, bagi-bagi nomor punggung 10, Maicon, umpan kepada Van Dijk di sana, ada Manhal, bayang-bayangi, apakah jadi gol? Umpan silang maksudnya, sayang sekali, masih bisa dibuang. Kita akan sedikit memperbesar volume agar suaranya seru guys. Ken Barbero, umpan kepada Petkovic. Barbero kembali, umpan 1-2 yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari Valencia. Umpan silang maksudnya dibuang saja oleh pemain dari Inter Milan. Internazionale. Kita akan lihat apakah taktik, strategi, dan formasi ala Jose Mourinho bagus diterapkan di dalam game of 11. The Sneijder, umpan pada Samuel Eto'o, lari ke depan kencang sekali, apakah jadi gol? Liuk-liuk di sana, tendang langsung dan hampir saja terjadi gol. Andai saja bolanya tidak melenceng di sebelah kanan penjaga gawang dari Valencia. Ayo berikan bolanya pada penyerang, mereka sedang berusaha. Pegolas, umpan kepada Samuel Eto'o, serangan balik tercipta pemirsa, bagus sekali, umpan ke belakang, ada Thiago Motta di sana. Diego Milito, gol! Kirain mau melenceng guys, ternyata gol. Bagus sekali, ini adalah gol yang tercipta ketika Inter Milan berhasil mengalahkan Barcelona. 3 gol mereka tercipta dari serangan balik cepat. Ada Figueres, bayang-bayangi oleh pemain dari Inter Milan, umpan ke belakang, ada Manhal, bayang-bayangi nomor punggung 21 yaitu Javier Zanetti, menggiring bola melebar, umpan silang maksudnya dibuang saja oleh pemain dari Inter Milan. Menit 27 untuk sementara skor 1-0 untuk unggulan Inter Milan. Marin, umpan ke depan maksudnya, sayang tidak cukup bagus. Berhasil dilebut oleh pemain dari Inter Milan. Ada Thiago Motta, umpan ke belakang, Maicon, Motta, Cambiaso, Milito, Motta, menggiring bola melebar ke sisi sebelah kanan, umpan silang, apakah jadi gol? Dan hampir saja, lagi-lagi Samuel Eto'o hampir saja mencetak gol untuk Inter Milan, tapi sayang bola melenceng di sebelah kanan penjaga gawang Valencia. Berni, Manhal, bayang-bayang oleh Van Dijk, umpan silang kembali dibuang oleh pemain dari Inter Milan. Ini adalah strategi bertahan yang diterapkan oleh Jose Mourinho ketika menghadapi Barcelona. Jose Mourinho hanya mengandalkan serangan balik cepat dan penguasaan bola. Dia tidak pikir lagi, yang penting hasil akhir, yaitu kemenangan. Tendangan sudut untuk Inter Milan tidak cukup bagus, bola kembali bisa dibuang atau disundul saja oleh Lecuna Filho. Menit 40 skor masih 1-0 untuk unggulan Inter Milan. Kita bisa melihat di sini pemain di Inter Milan bermain cukup bagus, terutama Diego Milito dengan nilai 8,5 atau dengan rating 8,5. Coba gerakan yang seperti saat latihan berusaha. Ada Samuel Eto'o, dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan kepada Sneijder. Belakang, Cambiaso, bayang-bayang oleh 2 pemain, umpan ke depan. Ada Javier Zanetti di sana, apakah jadi gol? Tendang langsung tidak cukup baik.
menit 44 dan fluid tanda berakhirnya babak pertama dan para pemain meninggalkan lapangan. Pemain bertahan dari Valencia bermain tidak cukup bagus, terutama di sektor pertahanan. Kita bisa melihat di sini dengan nilai 5,8, 5,3 dan 5,5. Itu berarti pertahanan mereka sangat rapuh sekali melawan formasi yang diterapkan oleh Jose Mourinho kali ini, pemirsa. Dan dengan gaya tekanan tinggi kita bisa melihat di sini bahwa pemain dari Inter Milan sudah mulai kelelahan walaupun nilainya cukup baik. Samuel Eto'o bermain tidak cukup baik dengan nilai 6,6. Kita akan segera menggantinya nanti di babak kedua. Kita akan lihat strateginya seperti apa. Ada baik nih, umpan ke depan berhasil lebut. Diego Milito umpan pada Samuel Eto'o, dibanding-bandingin 3 pemain, melebar belakang. Javier Zanetti umpan kepada Van Dijk, giring bola melebar ke sisi sebelah kiri, ke tengah di sana. Oh, serangan balik tercipta. Ada Barbero di sana, umpan ke belakang. Ada Ken, bang-bangnya Lucio. Apakah jadi gol? Oh, berbahaya sekali. Tendang langsung dan gol, pemirsa. Skor 1-1 di menit 47. Ken adu tembak pas gol 1 poin. Pegueroles umpan silang tidak cukup baik. Samuel Eto'o, Schneider umpan kepada Eto'o kembali belakang. Javier Zanetti, Van Dijk giring bola oleh Baini. Eto'o kembali giring bola, apakah jadi gol? Bagus sekali dan oh, sayang sekali. Jaga gawang dari Valencia bermain cukup bagus. Berni Goles kembali direbut. Diego Milito, bayang-bayang nomor punggung 2 di sana, umpan kepada Samuel Eto'o, kembali pada Mota. Apakah akan jadi gol? Meliuk-liuk di sana, bagus sekali dan tenang langsung. Hampir saja kita bisa mengganti posisi Eto'o dan Mota seperti ini. Mudah-mudahan akan ada terjadi gol. Biarkan Diego Milito yang akan menusuk dan Eto'o akan membuka celah di area pertahanan lawan. Julio Cesar umpan kepada Milito, maksudnya sayang sekali tidak cukup baik, direbut oleh Baini. Bang-bang oleh Van Dijk, umpan ke tengah. Apakah akan jadi gol? Ada Bandera di sana. Dibuang kembali oleh pemain dari Inter Milan. Samuel Eto'o bermain tidak cukup baik dengan nilai 6,6. Diego Milito coba tendangan penalti. Sayang sekali dan gol. Lagi-lagi sinyalnya tidak cukup baik, pemirsa. Untuk sementara skor 2-1. Oh, ternyata tidak terjadi gol, pemirsa. Skor masih 1-1. Dan gol. Bagus sekali. Tadi ada sedikit masalah. Di menit 72 kita harus segera mengganti pemain yang sudah mulai kelelahan. Mario Balotelli akan menggantikan Samuel Eto'o. Oke. Dejan Stankovic akan menggantikan Cambiaso. Dan gol kembali untuk Inter Milan. Skor menjadi 3-1 di menit 78. Javier Zanetti giring bola di pemain nomor punggung 23. Ada Eto'o kembali, bagus sekali. Umpan kepada Van Dijk, tendang langsung dan gol. Bagus sekali. Gol dari Van Dijk berhasil membawa Inter Milan unggul 4-1 atas Valencia. Mario Balotelli masuk menggantikan Eto'o. Cambiaso keluar digantikan oleh Dejan Stankovic di menit 81. Oke, kita menempatkan pemain yang salah sedikit seperti ini, guys. Dan formasi berubah menjadi 4-3-1-2 di babak kedua, tepatnya di menit 83. Maicon umpan maksudnya kepada Milito, tapi sayang bola kembali bisa direbut oleh Barney. Ken umpan silang tidak cukup baik. Diego Milito bermain cukup bagus dengan nilai 10, pemirsa. Bandera dan Barbero terjebak offside. Tidak ada lagi waktu yang tersisa. Pertandingan berakhir dan Inter Milan berhasil mengalahkan Valencia dengan skor 4-1. Jika kita lihat dari babak pertama, memang Inter Milan cukup kesulitan mengalahkan Valencia. Gol tercipta di menit ke-22 dan Valencia berhasil menyamakan kedudukan di menit 47. Diego Milito berhasil mencetak tendangan penalti
mencetak gol dari situasi tendangan penalti di menit 72. Beberapa menit berserang, Samuel berhasil mencetak gol lewat assist dari Diego Milito di menit ke-77, dan di menit 78 berselang 1 menit Pandev berhasil mencetak gol untuk membawa Inter Milan unggul 4-1 atas Valencia dan pertandingan berakhir. Jika kita melihat di sini, walaupun Inter Milan menggunakan strategi gigi bertahan, penguasaan bola masih dikuasai 54/46%. Itu karena saya hadir di pertandingan. Kemudian untuk total tembakan sendiri, Inter Milan lebih banyak melakukan total tembakan dengan 16 mencoba tembakan ke gawang, 9 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sedangkan Valencia mencoba 7 tembakan, 2 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri, Valencia lebih unggul 50% karena dari sedikitnya total tembakan, dua yang tepat sasaran dan 1 berbuah gol, berarti 50% untuk keuntungan Valencia karena tepat sekali guys. Dan dari zona serangan sendiri, Inter Milan mencoba menyerang dari area tengah. Kita bisa melihat bahwa tadi saya menempatkan 3 penyerang di area tengah dan mereka juga menyerang dari area tengah. Itu berarti penyerang mereka lebih banyak meninggalkan area kosong yang akan dikuasai oleh pemain bertahan, maksud saya pemain dari Inter Milan. Umpan sempurna 74 berbanding 81%. Itu karena saya menggunakan gaya umpan panjang yang akan mengurangi umpan sempurna. Umpan panjang terkadang tidak efektif untuk penguasaan bola guys. Tapi sangat efektif untuk menyerang dengan cepat. Tackle 18 berbanding 27, itu karena saya menggunakan gaya tackle normal. Pelanggaran 15 berbanding 7. Di sini saya tidak banyak melakukan pelanggaran, tapi mereka banyak melakukan pelanggaran keras. Penyelamatan 2 berbanding 0 dan tendangan sudut 6 berbanding 7, tendangan bebas 1 berbanding 0. Tim inti kita bisa melihat di sini saya mengganti Samuel Eto'o digantikan oleh Mario Balotelli dan Kopic masuk menggantikan Cambiaso. Oke guys, itulah taktik, strategi, dan formasi Inter Milan jika diterapkan di dalam game Top 11. Hasilnya lumayan cukup bagus. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan taktik, strategi, dan formasi ini untuk di laga-laga resmi, sebaiknya kamu lakukan uji coba terlebih dahulu melawan tim yang mutunya lebih tinggi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.